Nah, ngomongin soal cuti, ini topik yang selalu bikin semangat di awal, tapi kadang bikin deg-degan di akhir. Karena cuti itu bisa jadi healing ya buat kita ASN. Untuk P3K yang belum genap bekerja selama 1 tahun, eh, ini kan prinsipnya memang belum bisa memenuhi mendapatkan hak untuk cuti Cuti. tahunan. Tapi tetap ada pengecualian. Selama Gimana? cuti besar, jika Heeh. jika dia udah mengambil cuti besar, dia Mm-mm. nggak berhak atas cuti tahunan di tahun berjalan. Oh, kalau tiba-tiba dia ada kepentingan gimana? Kalau sudah cuti, sudah tidak diunggah di e-presence Oh, nah biasanya. sudah nih ya, sudah pesen hotel ya kan, booking penginapan gitu. Cutinya batal kan, nggak disetujui gimana tuh. Nah, Kalau cuti haji alamatnya di Klirong, di Kebumen, nggak di nggak di Mekah ya. Mekah ya, nggak di Mekah Madinah. Ini cutinya hajinya di mana? Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi Sobat Sinau dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Sinau bareng Biunge. Oke. Nah, podcast yang nemenin kamu saat kamu lagi kerja, lagi santai, atau bahkan lagi buka aplikasi apa tuh, aplikasi cuti barangkali ya ada ya. Nah, ngomongin soal cuti, topik yang selalu bikin kita semangat. Sebelum itu, perkenalkan diri dulu saya, Dia Astarini yang akan nemenin kamu di podcast ini sampai beberapa waktu yang akan akhir pokoknya nanti ya. Dan kali ini kita akan bahas topik yang eh, menarik ya, karena itu mengenai hak ASN, apalagi kalau bukan cuti ASN. Nah, cuti ASN ini khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang kompeten, yang ini adik saya ya, karena saya senior sebetulnya ya, tapi dia lebih kompeten di masalah percutian ASN. Dan saya biasa manggil dia itu Ce gitu ya, karena kita dekat sekali ya. Nah, kita sambut Mbak Evi Nurbianti SE. Nah, sebelum itu monggo Mbak Evi atau Ce, kenalan dulu dong sama Sobat Sinau gitu. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sinau. Senang sekali dapat hadir di podcast Sinau bareng Bareng Biunge. Biunge Oke. untuk berbagi informasi ini terkait Cuti. cuti Oke. yang sering menjadi pertanyaan ya dari P3K Dari maupun ASN PNS. ya. PNS ya. Terus kamu bahas apa lagi nih? Banyak sekali sih. Saya taunya cuti-cuti tahunan gitu. Padahal banyak sekali. Apa itu, Cek? Untuk PNS ini ada beberapa jenis cuti sebenarnya, dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan untuk P3K sendiri ini Beda lebih ya? sempit ini, Oh, ya. beda ya, Cek ya? Iya, haknya lebih sedikit ini. Dari cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersama, cuti melahirkan, dan cuti pelaksanaan ibadah haji untuk pertama kali. Jadi ada 5 ya untuk Iya. P3K ya. Heeh. Terus lanjut, kalau kita ngomongin cuti tahunan itu, bagaimana sih prosedurnya untuk cuti tahunan ASN ya? Cuti tahunan ini diberikan kepada ASN yang sudah bekerja minimal 1 tahun. Jatahnya ini 12 hari 12 hari kerja dalam kerja. 1 tahun. Nggak lebih Eh, ya, Cek? Nggak lebih? 12 hari aja eh, nih? Kalau cuti tahunan ini jika masih ada sisa tahun sebelumnya itu masih bisa digunakan di tahun ini tuh maksimal 6. Jadi Oh, 12 misalnya tambah Caca 6. nih, ya, misalnya Caca nih tahun Heeh. 2025 ini masih ada hak cuti. Cutinya itu Heeh. cuma kepake 3 atau 4. Oke. Jadi yang diakui di tahun 2026 ini 18 hari termasuk cuti tahun ini. Iya, pokoknya di bawah
6 ya, di bawah 6 hari masih bisa diakui untuk tahun berikutnya ya. Iya. Kalau 6 sampai selanjutnya itu hangus ya. Kalau Untuk kepakainya sisa. itu misalnya 7, sisanya masih 5, itu yang Mm-mm. diakui 5. Oh Tapi iya, oke. ini menarik ini. Heeh. 2 tahun Gimana? sebelumnya jika belum pernah mengambil cuti sama sekali itu bisa diakui. 2 tahun Tahun sebelumnya. berturut-turut tidak pernah Heeh. mengambil cuti Cuti. tahunan, Heeh. itu maksimal diakui di tahun ini tuh 24. Oh, Iya. jadi tapi belum pernah dia ambil cuti Iya, ya 2 belum tahun pernah. berturut-turut itu. Oke, oke. Lanjut, Ce. Terus kalau P3K gimana? Yang belum genap 1 tahun kerja. Kalau kita tadi ngomongin masalah yang cuti tahunan ASN ya, yang bekerja minimal 1 tahun. Nah, kalau ini P3K yang belum genap 1 tahun kerja gimana? Ini catatan penting. Mm-mm. Untuk P3K yang belum genap bekerja selama 1 tahun, ini kan prinsipnya memang belum bisa memenuhi mendapatkan hak untuk cuti Cuti. tahunan. Mm. Tapi tetap ada pengecualian. Jika orang tua, pasangan, anak, adik kakak sakit keras atau meninggal dunia, atau mengurus hak-hak keluarga yang meninggal dunia, atau melangsungkan perkawinan untuk pertama kali, itu bisa mengecualikan ketentuan yang 1 tahun terus menerus itu. Jadi bisa mengambil cuti tahunan, lamanya paling lama itu 6 hari. Jadi P3K yang belum genap 1 tahun tapi mau menikah, Betul. itu bisa mengambil cuti tahunan Maksimal 6 6 hari. hari ya. Iya. Soalnya kan banyak tuh yang sudah terima SK P3K langsung alhamdulillah besoknya akad gitu Iya. misalnya bisa ya. Jadi bisa cuti ya. Bisa, Oh, bisa. gitu. Itu tadi cuti tahunan. Terus kalau cuti sakit gimana itu? Kalau cuti sakit? Cuti sakit ini kalau PNS yang nggak bisa masuk kerja karena sakit ya, pastinya itu bisa cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter. Lamanya ini untuk PNS ini diberikan paling lama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Iya, tapi dengan syarat, karena misalnya 1 tahun dalam kurun waktu 1 tahun belum bisa bekerja, itu diajukan uji kesehatan Oh iya, uji kes yang mengajukan siapa itu? dari unit kerja. Dari Oh, unit kerja perangkat daerahnya itu mengajukan usul uji kes ke ya ke BKPSDM. BKPSDM. Oke. Jika masih memenuhi syarat, itu cuti sakitnya bisa diperpanjang sampai dengan 6 bulan. Ya, Kalau betul. untuk P3K ini lebih P3K ini, gimana? lebih sempit Untuk ini. P3K. Kalau P3K ketentuan cuti sakitnya itu hanya 14 hari dapat diberikan ya. Cuti Iya, sakit. lebih dari 14 hari dapat diberikan cuti sakit. Paling lama itu waktunya 1 bulan atau 3 hari kerja kumulatif. Oh gitu untuk Iya, P3K. untuk 1 kali perjanjian kerja. Jadi P3K yang sakit itu diberikan cuti sakit maksimal itu 1 bulan. Jika sudah masuk kerja namun masih belum pulih, masih sakit, itu bisa diperpanjang lamanya juga 1 bulan. Berarti perpanjang bisa ya? Perpanjang 1 kali. Oh 1 kali. Iya. Kalau masih sakit? Itu bisa diusulkan uji kesehatan untuk jadi yang menentukan nanti di uji kesnya itu iya. ya. Soalnya kalau P3K memang hak cuti sakitnya juga lebih sempit ya. Hanya 1 bulan atau 30 hari kerja kumulatif, lalu diperpanjang 1 kali. Iya, oke. Baru bisa diusulkan uji kesehatan. Oke. Terus kalau yang P3K kecelakaan gimana ini? Misalnya ada naudzubillah ya, ada P3K mengalami kecelakaan, terus perlu mendapat perawatan tuh sampai berakhirnya masa kerja masih sakit, itu masih bisa? Apa gimana?
P3K yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan itu berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja. Oh, iya 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 ya. Mhm. Karena lebih sempit ya untuk Iya. P3K ini cuti sakitnya. Terus kalau yang P3K mengalami gugur kandungan gimana? Kalau Misalnya ada gugur kandungan, mm-mm. P3K berhak mendapatkan cuti sakit paling lama 1,5 bulan. Oh, kalau tadi 30 hari, ini Iya, kalau gugur kandungan satu satu setengah setengah bulan bulan. itu ya, Sobat Sinau. Jadi percutian ini cukup jelimet ya, Cek. Harus harus detail sesuai aturan, sesuai Perbup. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kalau yang eh, cuti besar tadi ya, ada ya. Tadi ada cuti sakit, cuti tahunan, ada Eh, cuti besar. Ya, Cuti bagaimana untuk besar cuti ini besar? diberikan hanya untuk PNS, Oke. Cece. Jadi P3K nggak dapat? P3K nggak dapat cuti besar. Jadi Hmm, ini juga kepada PNS yang masa kerjanya minimal 5 tahun. masa kerja Cara minimal 5 terus menerus tahun. ini Heeh. baru berhak atas cuti besar. Hmm. Jadi masa kerja minimal 5 tahun baru dapat cuti besar yang durasi maksimalnya berapa, Cak? Untuk cuti besar? Maksimal 3 bulan. Oh, Oh 3 iya, Cek. bulan. Selama Gimana? cuti besar, jika Heeh. jika dia udah mengambil cuti besar, dia Mm-mm. nggak berhak atas cuti tahunan di tahun berjalan. Oh, kalau tiba-tiba dia ada kepentingan gimana? Dia bisa ambil cuti Heeh. dengan sisa sisa cuti tahun Mm-mm. sebelumnya jika masih ada cuti. Sisa Oh, cutinya ya. jika masih ada, bisa Ya, ya? bisa. Oke, oke, oke. Terus kalau cuti itu tadi cuti besar ya, kan Mm-mm. tadi hanya PNS ya Iya, kan? Kalau untuk P3K yang mau haji kan nggak menutup kemungkinan. iya. Mau haji, mau umroh gimana untuk Nah, P3K? kalau P3K ini Mm-mm. dikasihnya itu diberikan cuti pelaksanaan ibadah haji untuk yang pertama kali. Eh, nah, cuti ini juga mengurangi hak cuti tahunan P3K tersebut. Kalau berarti cuti tahunannya itu setelah dia haji misalnya ya, itu Mm-mm. akan terpotong ya? Setelah haji dia udah nggak ini Nggak kan, dapet ya? iya kan memotong hak Ah, cuti tahunan, oh sedangkan hak iya, cuti oke. tahunan kan setahun hanya 12 12 hari ya. hari. Oh, gitu. Itu pelaksanaan ibadah haji pertama Pertama kali. kali Kalau kedua, tidak diberikan sesuai ketentuannya. gitu. Sesuai aturannya hanya untuk yang pertama kali. Hmm, gitu. Oke, 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 oke. Karena memang haji ini kan menunggunya lama ya. Jadi Iya. Tapi kalau umroh bisa ya, Cah? umroh itu bisa pakai tahunan. Jika hak Oh. cuti tahunannya masih mencukupi, dianjurkan Hmm. pakai cuti tahunan aja. Gitu, gitu. Terus tadi ada apa lagi ya lagi? Cuti melahirkan bagaimana nih untuk PNS dan P3K untuk cuti melahirkan? Ini cuti melahirkan PNS dan P3K sama sebenarnya diberikan kepada ASN dari Mm-mm. anak pertama sampai Sampai dengan anak ketiga ketiga. pada saat Oke. yang bersangkutan menjadi ASN. Heeh. Nah, ini lamanya 3 bulan, maksimal 3 bulan, baik sesudah atau sebelum. Jadi boleh tuh ya satu bulan sebelum melahirkan ambil cuti, Mm-mm, 2 bulan setelah melahirkan ambil, atau bisa, 3 bulan berturut-turut boleh? bisa kondisional. Oke, tergantung nanti pimpinan juga ya. Iya. Oke, heeh. Itu PNS dan P3K P3K sama, hak cuti hak melahirkannya cutinya sama. 3 bulan ya. Iya. Oke, terus selanjutnya ada nih yang cuti alasan penting. Nah, Nah itu gimana tuh? Coba. ini cuti karena alasan penting ini Mm-mm. diberikan hanya untuk PNS. Hmm. Ini karena alasan yang tadi P3K itu karena dapat pengecualian karena hal-hal mendesak yang termasuk alasan penting. Kalau di PNS itu bisa cuti karena alasan penting dari anak, istri, mertua, ayah, ibu, sakit keras atau meninggal dunia. Itu bisa cuti karena alasan penting. Tapi kalau cuti alasan penting ya maaf ya, itu harus dirawat anaknya atau maksudnya keluarganya itu yang sakit. Misalnya cuti alasan penting merawat anggota keluarga nih yang sakit, apakah harus
melampirkan surat rawat inap atau bagaimana? Atau Surat rawat inap atau surat kontrol dari dokternya, kan memang harus ada lampiran surat keterangan dokternya. jadi kalau Heeh. hanya cuti alasan penting tapi anaknya sakit di rumah, bagaimana itu? Maksudnya ada Tetap harus ada ada surat iya dokter surat ya, gitu dokternya. ya. Oke, iya iya iya. Terus selain itu apa? Selain karena sakit itu Heeh, bisa juga diberikan kepada PNS yang yang istrinya melahirkan. oke, Baik istri pertama. pertama. Ini Istri istrinya sah. berapa ini? Oh, satu ya, harus ya. Ini satu. Ini yang istrinya melahirkan baik normal ataupun sesar itu bisa Heeh. diberikan cuti alasan penting. Oke. Ini PNS yang mengalami musibah, kebakaran atau bencana alam juga bisa menggunakan cuti karena alasan penting. Banjir juga Iya, ya, heeh. misalnya kondisional. Dulu kan pernah ke Bumen itu Rawan yang banjir. banjir dan kita nggak akses jalannya terbatas Iya, gitu ya. Kita bisa ambil cuti alasan karena alasan penting. penting. Ya. Lampirannya apa tuh? Kalau seperti Surat itu? keterangan dari RW setempat sih. Oh, tetap harus ada surat keterangan ya dari Hmm. RT RW setempat ya, karena ini pembuktian nih, dia nggak bisa masuk kerja. Kurang-kurangnya dari kelurahan atau desa Oh sebenarnya. gitu, oke Ja. Itu tadi cuti karena alasan penting. Iya. Nah, terus lanjut ada lagi nggak, Ja? Cuti bersama. Mm-mm. Cuti bersama ini kan memang ditetapkan oleh keputusan presiden. Oke. Ya. Tapi ini PNS yang karena tugasnya tidak diberikan cuti bersama, itu bisa diberikan hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan di tahun tersebut. Misalnya, misalnya gimana ini tuh? karena jaga posko, piket atau ya piket-piket kayak di posko-posko tuh Berarti dinas dinas kesehatan, misal ASN di atau Dinkes, dishub, iya Dishub, itu Satpol PP, misalnya iya itu karena nggak diberikan cuti bersama, itu cuti tahunannya bisa ditambah ya sesuai dengan ini berapa cuti bersama yang nggak diberikan, misalnya kayak Idul Fitri berapa hari, nanti tinggal koordinasi dengan PKPSDM. Oh gitu, bisa ya. Jadi tambahannya di cuti tahunannya yang bersangkutan ya. Iya, gitu di tahun ya. yang Di bersangkutan. tahun yang kalau udah tahun misalnya ya dia di 2026 terus nggak diambil 2027 bisa nggak? Nggak bisa, Oh, tahun tetap berjalan. harus tahun Iya. berjalan ya. Oke. Terus selanjutnya Ad- ada apa lagi tuh selain cuti ada bersama? cuti karena di luar tanggungan negara. Nah, itu apa itu? Saya juga agak Ini di luar tanggungan negara apa itu, Cak? ini diberikan kepada PNS, masa kerjanya minimal 5 tahun. Iya. Ini karena alasan-alasan tertentu seperti mengikuti atau mendampingi suami istri tugas negara atau tugas belajar di dalam ataupun luar negeri. Oh, bisa ya. Bisa mendampingi suami atau istri yang bekerja di dalam atau luar negeri, menjalani program untuk mendapatkan keturunan, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami atau istri atau anak yang memerlukan perawatan khusus, atau mendampingi atau merawat orang tua yang sakit atau uzur. Tapi ini cuti di luar tanggungan negara, tidak menerima gaji dan juga masa kerjanya tidak diakui sebagai ASN, tidak dihitung. Oh gitu. Iya, selama tidak digaji, masa kerjanya tidak dihitung. Masa kerja tidak dihitung. Iya. Nah itu berapa tuh waktunya CTLN? Paling lama 3 tahun, dapat diperpanjang paling lama 1 tahun jika ada alasan-alasan penting yang diperlukan untuk memperpanjang. Dan sudah ada beberapa ya yang ASN Kabupaten Kebumen. Iya. Karena tugas di luar negeri atau mendampingi anak yang memang berkebutuhan khusus atau menjalani program keturunan. 4 bulan bisa ya itu ya? 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun paling lama. Oh, tak kira 4 bulan ini mekanisme pengajuan ke kita. Kalau cuti di luar tanggungan negara ini kan harus dapat persetujuan teknis dari BKN. Jadi memang prosesnya cukup panjang.
untuk antisipasi ya, Iya. untuk prosedur ininya kita terima paling lambat 4 bulan, bulan sebelum sebelum pelaksanaan dia cuti. lamanya 3 Lamanya paling lama 3 paling lama tahun. 3 tahun. Ketika dia tambah lagi bisa nggak? Perpanjangnya paling lama 1 tahun. Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Habis itu nggak boleh lagi? Udah. Perpanjang lagi nggak boleh? Sudah. Oh, sudah ya. Jadi kalau mau child time lagi nunggu 5 tahun lagi. Dia bekerja lagi setelah ditempatkan 5 tahun. Bekerja terus-menerus baru. Soalnya kan ketentuannya memang PNS yang telah bekerja 5 tahun secara Iya, tapi tidak menerima gaji, Iya. masa kerjanya tidak dihitung gitu ya. Caca mau, Cek? Oh, suami saya di rumah. Belum sekolah lagi, Cek. Kalau Caca gimana gitu kan? Aman. Oke. Terus ini ada yang suka tanya nih ke saya ya. Gimana sih sekarang pengajuan cutinya? Sekarang apa-apa nggak bisa ya Mbak, udah dadakan gitu. Lewat mana sih pengajuan cutinya? Coba dijelaskan. Cuti sekarang pengajuannya itu semuanya sudah dilakukan secara online ya, melalui e-letter, cuti online, kecuali untuk yang cuti di luar tanggungan negara itu diajukan secara manual. Ya. Oke, iya. Terus ini tata caranya ya, ini batas pengajuannya. Jika ditandatangani atau disetujui oleh bupati, sekda atau asisten itu minimal 5 hari kalender sebelum pelaksanaan cuti. Jika ditandatangani oleh bupati, sekda, asisten, itu pengajuannya 5 hari kalender. 5 hari kalender ya Sobat Sinau. Jadi kalender tuh bukan 5 hari kerja, 5 hari kalender. Oke. Tapi kalau cuti yang ditandatangani atau disetujui oleh kepala perangkat daerah itu cukup 3 hari kalender. Itu berlaku untuk semua cuti ya? Itu berlaku untuk cuti tahunan, cuti tahunan dan cuti besar. Selain itu kayak cuti sakit, cuti melahirkan atau cuti karena alasan penting itu kan tidak bisa diperkirakan ya. Oh, iya. Kita juga tidak mau kalau kita mendadak sakit, saya mau rencana sakit 5 hari lagi. Iya, nggak bisa ya, itu bisa dadakan ya kalau itu ya. Iya. Terus kalau yang cuti besar itu juga sama, kalau misalnya haji? Cuti besar juga sama, kan karena ditandatangani oleh bupati. Dan cuti besar misalnya haji itu kan jadwalnya udah keluar jauh-jauh hari ya, itu bisa diajukan tentunya H-5 dan H+5 dari jadwal kloternya. Berarti sekarang pengajuan cuti itu yang dipakai hari kalender. Selain cuti tahunan yang kita hitung memang hari kalender yang dihitung. Kan hari kalender ya, bukan hari kerja lagi ya. Iya. Oke, karena misal aku mau cuti nih hari Senin. Batas pengajuan cutinya kapan? Aku Senin tuh mau cuti. Jumat itu udah Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari. Kan 3 hari sebelum pelaksanaan cuti. Kalau cutinya ditandatangani kepala perangkat daerah. Tapi kalau cutinya ditandatangani bupati, itu hari Rabu sekurang-kurangnya itu udah diajukan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Ya, karena kan sering ya ketika mengajukan dadakan, wah udah nggak bisa nih karena udah nggak bisa dinaikkan ya oleh operator. Tapi ada pengecualian jika ada klausul tertentu. Misalnya memang contohnya ini Mbak dia nih anaknya mau wisuda, undangannya baru dapat ini H-1 atau H-2. Itu bisa diajukan ke cuti tahunannya melalui koordinasi atau bersurat ke BKPSDM ya dari perangkat daerahnya. Ya, bisa bersurat. Jadi bisa ya kalau dadakan wisuda karena alasan kondisi tertentu. Gitu. Kita masih manusiawi lah ya. Iya. Oke. Terus tadi ada lagi apa ya? Kalau yang kan misalnya ada tuh tanya, ini balik lagi ya, yang kalau P3K itu, kalau kemarin ada tanya Mbak, kalau aku P3K sama nggak haknya yang tadi melahirkan sama ya? Melahirkan sama. Terus yang kedua Mbak, kalau aku mau menikah tadi, kalau
menikah juga boleh ya. Boleh. Boleh mengambil cuti walaupun dia belum Belum 1 tahun. Iya. Ya. Bersurat saja ke Bersurat saja ke BKPSDM. BKPSDM Iya. gitu. Perlu dikasih undangan nggak itu? Lampirannya memang undangannya ya. Oh gitu ya. Lampiran, lama harinya itu maksimal 6 hari. Oh iya, oke. Terus suka bingung. Misalnya yang mau cuti itu kepala bidang. Yang dari bawah dulu kan kalau staf jelas ya, misalnya kita cuti tahunan kepala perangkat daerah. Terus kalau yang mau cuti Kasubag Umpek gitu, yang tanda tangan siapa? Nah, untuk pejabat yang berwenang memberikan cuti ini pedomannya ke Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2025 tentang pendelegasian wewenang pemberian cuti bagi pegawai negeri pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Ini teman-teman bisa akses di JDIH Kabupaten Kebumen atau di menu di cuti online itu atasnya sudah ada aturan-aturannya, Cak. Jadi ada surat edaran, ada pendelegasian cuti juga. Di situ udah ada kayak pejabat yang menetapkan misalnya cuti tahunan atau cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan atau cuti yang dijalankan di luar negeri itu wewenangnya ada di Bupati Kebumen. Iya, oke. Nanti peraturan-peraturannya itu ada di bawah ini ya, Sobat Sinau. Peraturan-peraturan tentang cuti ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Oke, tadi lanjut ya, Cak. Suka bingung nih, siapa tanda tangan gitu. Coba sekali lagi, Cak. Untuk jabatan pimpinan tinggi dan administrator eselon 3A, berarti sekretaris dinas, kepala perangkat daerah itu wewenangnya di Sekda. Itu untuk cuti yang di dalam negeri. Nah, untuk jabatan kabid, kepala bidang eselon 3B ya. Itu wewenangnya ada di asisten. Tentunya asisten sesuai dengan bidangnya ya. Iya, asisten administrasi umum. Oh, semuanya sudah, juga? Ya. Sudah hanya satu? Jadi asisten administrasi umum yang membidangi cuti. Oh gitu, walaupun dia asistennya biasanya beda-beda gitu ya? Iya. Tapi untuk cuti asisten administrasi umum? Iya. Ini asisten administrasi umum juga berwenang menyetujui cuti bagi jabatan pengawas, jabatan pelaksana, maupun fungsional di lingkungan sekretariat daerah. Jadi selain pejabat administrator eselon 3B, itu juga pegawai di lingkungan Sekda. Itu disetujui oleh pegawai di lingkungan Sekda, pejabat fungsional di lingkungan Sekda, ya, pejabat pengawas, pelaksana, itu semua cuti ditandatangani oleh asisten. Iya. Ya, itu pengecualian ya untuk ini untuk Sekda karena kan memang kepala perangkat daerah di ininya. Karena jadi yang tanda tangan bukan Pak Sekda. Bukan, asisten. Pak asisten. Iya. Oke, ya. Terus untuk wewenangnya kepala perangkat daerah ini cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit kurang dari 14 hari kalender. Kalau cuti sakit kan hari kalender. Pokoknya tadi selain cuti tahunan, yang lain itu hari kalender. Cuti melahirkan atau cuti karena alasan penting untuk jabatan pengawas, pelaksana, dan fungsional di lingkungan unit kerjanya. Itu baru kepala perangkat daerah. Nah, untuk kepala BKPSDM ini berwenang memberikan cuti bagi pejabat pengawas, pelaksana atau fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Ini di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen ya, baik pengawas, fungsional atau pelaksana jika cuti sakitnya lebih dari 14 hari. Yang tanda tangan kepala BKPSDM. Lebih dari 14 hari cuti sakit ya. Iya. Untuk camat tadi apa aja? Camat tadi Sekda. Sekda ya. Kalau sekcamnya? Sekcamnya asisten. Iya. Untuk yang di bawahnya lagi Pak camatnya. Iya, kepala perangkat daerah. Oke, ya. Terus
Oke, nanti pokoknya kalian bisa baca di aturan cuti ya di bawah ini. Nanti kalian bisa klik, kalian bisa pahami, Sobat Sinau semua, bagaimana aturan-aturan cuti ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen, biar Sobat Sinau itu paham sampai ngelotok. Tapi kalau misalnya belum paham, baca lagi gitu ya. Terus apalagi nih Coy yang menarik tentang percutian? Ini yang biasanya jadi masalah ya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen itu pengajuannya mendadak. Oke. Tadi ya tidak sesuai jenis cutinya atau salah Hmm. memilih jenis cuti. Ya gimana tuh? Ini masih banyak sih seharusnya cuti tahunan, tetapi karena di sistem sudah tidak bisa diklik diajukan, itu menggunakan cuti karena alasan penting. Nah, padahal kan itu harus berkoordinasi. Misalnya cuti tahunan kayak tadi mendadak itu bisa diajukan bersurat, tapi karena kadang mereka nggak tahu atau memang lah pakai alasan penting aja lah yang bisa Biar diklik langsung seperti naik itu, gitu ya. padahal itu nggak sesuai jenisnya, nggak sesuai ketentuan. Terus ya, apakah ketika orang sudah jadi tuh cutinya, nah dia batal, apakah perlu memberikan surat batal cuti ke BKPSDM? Iya, perlu mengajukan surat pembatalan Pembatalan. cuti, ya. Karena misalnya ini wisudanya diundur, misal ya, untuk wisudanya diundur jadi tanggal sekian, saya tanggal sekian tidak jadi cuti, atau karena memang ada kepentingan dinas mendesak yang cutinya ini harus dibatalkan, itu bisa bersurat permohonan untuk pembatalan cutinya. Oh gitu ya. Dan Iya. kalau nggak bersurat gimana? Ya hak cutinya belum kembali lagi, kayak kalau cutinya belum dibatalkan kan jumlah cutinya itu berkurang kan, artinya gitu ya. cutinya udah disetujui nih, surat cuti udah di Sudah tangan. ditangani. Iya, kalau nggak dibatalkan ya hak cutinya berkurang, dia nggak jadi cuti. Walaupun kita udah absen nih, udah berangkat maksudnya. Iya, tetap hak cutinya kan nanti nggak bisa langsung balik karena kan di sistem itu sudah disetujui. Oh gitu. Iya. Jadi tetap pembatalan ya. Iya. Oke. Terus hal menarik lain yang masalah yang sering timbul nih kalau cuti itu apa? Kalau sudah cuti sudah tidak diunggah di e-presence biasanya. Nah, Ini itu. jadi ke e-presence ini ya. Iya, nggak apa-apa lah ya. Tapi nyempil dikit emang iya. ini kan hubungannya dengan e-presence. Iya, menganggap Betul. udah otomatis masuk. Padahal kan ini Padahal dua rumah yang beda. Nah, Cutinya udah di tangan, tapi Yes. tetap perlu diunggah, Upload, di-upload ya. Karena kalau tidak diupload, Ya, berarti tanpa keterangan. nah, jika tanpa keterangan, Sobat Sinau, berarti Efeknya nanti ke disiplin. nah, Padahal itu. saya punya nih surat cutinya. Terus kalau kayak gitu gimana? Kalau sampai ada kejadian kayak gitu? Ini kan ada batas maksimal unggah, makanya kita juga harus aware sama data kita sendiri ya teman-teman. Kalau misalnya kita cuti, kita nggak bisa sepenuhnya langsung tanggung jawab diunggahkan atau itu kan tanggung jawab kita juga harus memang kadang kita minta tolong atau ada yang mengunggah atau seperti itulah ya. Nah, tapi kita juga harus cross check data kita masing-masing, kehadiran kita sudah diunggah belum ya, sudah di-approve belum ya, seperti itu. Ada juga yang cuti itu menganggap itu udah pasti disetujui. Oh iya, gitu. Jadi udah pergi duluan. Iya, jadi belum di-approve, ditandatangani udah cuti duluan. Itu gimana tuh? Kita harus pengajuan cuti kan kita harus saling koordinasi ya. Kita harus saling cross check posisinya di mana. Saya mau cuti nih. Yeah. Tapi kan masa belum mendapat surat cutinya kita udah langsung ini cuti ya. Kita harus koordinasi posisinya di mana. Misalnya di atasan atau di Ibu Sekdin atau di Pak Sekdin. Itu di follow up.
colek-colek gitu ya Iya, atasan di ya. Karena memang izin, itu memang harus harus izin izin, ya, izin ya. atasan dulu sebelum akhirnya nanti cutinya di-approve oleh kepala perangkat daerah atau bupati misalnya ya. Kita harus tahu gitu ya. Jadi jangan sampai Sobat Sinau sudah nih ya, sudah pesan hotel ya kan, booking penginapan gitu. Cutinya batal kan nggak disetujui gimana tuh. Nah, kalau tanpa keterangan kan jadinya rugi sendiri kan buat Iya. ASN-nya ya, seperti itu. Terus ketika ada masalah seperti itu sebetulnya bisa berkoordinasi dengan BKPSDM ya. Kita Masih. memang harus saling koordinasi. Oke, oke, ya, ya. Terus ada lagi permasalahannya yang sering dicuti? Paling itu sih, yang cukup sering terjadi di lingkungan kita, iya. Ya. Jadi harus benar-benar ya. Pokoknya sekarang tidak ada cuti manual ya, tidak ada ya. Semuanya lewat aplikasi e-letter ya, cuti online. Nah, kalau misalnya mendadak-mendadak bisa menghubungi BKPSDM. Iya, oke. Oke, tadi pembahasannya cukup menarik karena itu hak ASN ya, cuti ya. Nah, kalau misalnya ada lagi pertanyaan, ada lagi bingung gitu ya, bisa menghubungi Saudara Evi? Bisa. Iya. Dibales kan chatnya? Dibales sama jam kerja. Dibales selama jam kerja Sobat Sinau. Jadi mohon maaf jika ada chatnya nanti mungkin dibales lama ya. Kadang kan mungkin udah tidur ya. Kadang ya. Tapi mohon maaf sekali ya karena kesibukan dan aktivitas kita, tapi insya Allah nanti terus dibalas di jam kerja. Pasti dibalas. Ataupun, kalau telepon boleh nggak? Telepon boleh aja. Boleh ya. Telepon masalah cuti loh ya. Iya. Karena sudah punya suami ya Anda ya. Sudah ya. Mau masalah apa nih? Masalah apa? Masalah keluarga bisa juga ya, Cek. Aduh, nanti kita sama-sama sambat. Kalau masalah cuti tadi sudah. Terus merembet ke e-present boleh itu ya. Pokoknya jangan lupa kalau Sobat Sinau cuti jangan lupa diunggah di aplikasi e-present atau ya, di My Kebumen atau di My Kebumen karena itu salah satu bukti dukung kalau Sobat Sinau cuti gitu. Terus kalau ada yang mendadak seperti wisuda boleh berkoordinasi dengan BKPSDM. Jangan salah kita membuka lebar-lebar pintu konsultasi masalah percutian dan apalagi Cek ada lagi nggak Cek masalah lagi Cek? Masalah kalau digali itu banyak masalah ya. Banyak masalah ya. Iya. Dan tentunya kalau soal cuti tapi tidak terlalu lah ya, banyak lah ya. Lingkupnya umumnya itu seperti itu tadi. Oh iya, ada lagi Cek. Misalnya kita sebagai operator tuh cuti sudah dibikin lupa diajuin. Gimana itu? Nah, itu kan juga kita harus saling cross check ya sebenarnya. Saya mau cuti. Saya udah bilang nih ke operatornya, Mbak, tolong saya bikinkan cuti. Ternyata Mbak Diah nih lupa nih, belum diajukan. Nah, gimana itu? Otomatis kan saya ketika waktu cuti kan cutiku sudah jadi belum, kan harus saling cross check. Nggak bisa menyalahkan operator 100% toh? Iya, kita harus saling cross check karena itu dokumen kita sebenarnya. Iya. Tapi bisa masih ditolong nggak sama BKPSDM ketika kita lupa kalau ngajuin? Sudah di-input kan berarti kan itu sudah di-input di sistem, bukan kurang dari hari minimalnya ya. Terus nanti tinggal kita cross check kalau bisa di hari langsung koordinasi. Bisa ya gitu ya. Ya sama atasan posisi gitu. Di mana ya? Jadi jangan posisi di mana cutinya ya, bukan posisi di mana orangnya. Kalau sebetulnya keterangan di alamat cuti itu baiknya gimana sih? Sesuai alamat ya, bebas menjalankan cuti. Misalnya nih, aku cuti mau keluar kota. Misalnya alamatnya tetap tak tulis di Kebumen. Nah, karena ini cutinya di Kebumen, ketika ada kepentingan mendesak yang hari itu juga kan
kamu ini alamatnya di sini gitu. Mending alamat cutinya ya sesuai dengan pelaksanaan Sesuai dengan cuti. pelaksanaan cuti ya, karena Iya. kalau ada dari pimpinan gitu yang Mm-mm. memanggil, dia tahu cuti ini loh Pak sudah tanda tangani dan Iya. saya berada di sini gitu, dia nggak salah ya ibaratnya. Ya kan lucu juga misalnya nih, contohnya kalau cuti haji alamatnya di Klirong, di Kebumen, nggak di Mekah ya, nggak di Mekah Madinah. Ini cutinya hajinya di mana? Jadi ketika 1 tahun ini balik lagi ya, nggak apa-apa ya, balik lagi masih ya. Kalau 1 tahun itu dia umroh, dia hanya sekali itu ya umroh, dan dia kalau misalnya pakai cuti besar, hak cuti tahunnya habis ya. Iya, hak cuti tahunan itu habis. Habis. Jadi Bisa dia nggak cuti bisa. menggunakan sisa hak cuti tahun sebelumnya. Kalau bedanya cuti besar sama tahunan, ketika kita ambil untuk ibadah umroh Berhubungan dengan mungkin, tunjangan-tunjangan yang itu gimana? Boleh nggak? tunjangan-tunjangan Sepil ini dikit lah. ini nanti namanya kayaknya ke gaji nih, kayak tunjangan jabatan, tunjangan fungsional dan lain-lain yang memang ini ya di cuti besar nanti bisa koordinasi sama pengelola gaji nih ya. Kalau cuti besar ini memang ada yang tidak diberikan gitu komponen gaji. Jadi kalau memang hak cuti tahunannya itu masih dianjurkan menggunakan cuti tahunan untuk umroh. Iya. Tapi kalau haji ya harus besar ya. Cuti haji otomatis cuti besar kan? Iya kan, karena hak cuti tahunannya enggak. Iya, enggak memenuhi. Gitu. Alias enggak cukup ya. Iya. Okay. Kan paling banyak ini 24 hari kerja. Mau haji 54 hari, sisanya hutang punya. Harus cuti besar ya. Iya, kalau haji. Kalau haji, tapi kalau umroh kita masih bisa pakai cuti tahunan. Kalau selama ya sisa hak cutinya masih punya ya cuti tahunan. Oke. Terus jangan lupa nanti kalian bisa juga bertanya ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk nanti bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang cuti, karena kita podcast ini juga sebagai sarana komunikasi buat sobat Sinau semua dimanapun berada. Jika ada pertanyaan, jika ada sedikit mungkin saran tentang podcast kita, boleh gitu ya. Terus mungkin kepingin tema apa lagi tuh besok gitu podcastnya, boleh juga gitu, karena podcast BK PSDM ini tentunya akan menambah wawasan ya tentang dunia kepegawaian ya untuk sobat ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Cek, tentang cuti? Cukup sih, nanti bisa speak di belakang. Oke, tentunya kalau tadi sudah banyak sekali ya materi yang disampaikan oleh narasumber, dan tentunya akan menambah wawasan dan juga pengetahuan bagaimana mengajukan cuti, bagaimana hak kita, berapa hari, terus bagaimana juga kita tahu siapa nih yang tanda tangan, terus berapa hari nih pengajuan cuti. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber ya. Kiranya ya cukup ya, cukup nih, sudah lega ya, Ce? Sudah. Kiranya podcast Sinau bareng Biunge bersama narasumber Evi Nurbianti SE. Beri aplaus yang meriah sekali lagi. Selama kurang lebih 1 jam mungkin, gak terasa 1 jam kita. Oh ya, gitu ya. Sudah berakhir. Nah, terima kasih atas perhatian semua sobat Sinau di seluruh antero negeri gitu ya, di seluruh antero negeri Kebumen. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.